Pentingnya materi kuliah ini untuk mahasiswa adalah kompetensi 4, sehingga Anda harus mengetahui anamnesis, pemeriksaan fisis, diagnosis, sampai penanganannya atau terapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya atas nama Dr. Eka Safitri dari Departemen THT-KL FK Unhas. Kali ini saya akan membawakan materi tentang gangguan vestibuler atau gangguan keseimbangan. Jadi gangguan vestibuler ada yang perifer dan sentral. Yang perifer ini yang terbanyak adalah BPPV dan ada yang non BPPV, tetapi yang terbanyak adalah BPPV dan termasuk level 4 buat S1. Penyebabnya banyak akibat masalah di otologi. Di otologi itu kurang lebih 50%, neurologi 20%, psikogenik 10%, medikal 5%, dan faktor lain-lain itu 15%. Yang perifer ini adalah BPPV, yaitu benign paroxysmal positional vertigo. Kemudian infeksi, kalau infeksi adalah neuritis vestibuler. Ini bisa karena virus. Kemudian labirintitis. Nah, di sini biasanya infeksi dari otitis media supuratif kronik, komplikasi ke labirin menyebabkan labirintitis. Ini juga menyebabkan gangguan keseimbangan yang perifer. Kemudian faktor imunologi. Imunologi yaitu Meniere disease ya. Jadi ini ada 3 keluhan biasanya, yaitu ada vertigo, ada tinnitus, bunyi pada telinga, kemudian ada gangguan pendengaran yang fluktuatif. Artinya kalau ada serangan Meniere baru dia gangguan pendengaran. Biasanya awalnya gangguan pendengarannya ini pada frekuensi rendah. Jadi pada frekuensi rendah ada penurunan pendengaran, kemudian pasien rasa telinganya seperti tertekan, kemudian ada vertigo, ada bunyi-bunyi. Penyebabnya yaitu hydrops endolim, sehingga kalau terjadi hydrops maka gangguan pendengarannya ada ya. Kemudian akibat ototoksik, akibat obat-obatan, streptomycin, kanamycin, ini menyebabkan gangguan juga keseimbangan, sehingga ada keluhan vertigo. Kemudian gangguan keseimbangan perifer yang lain yaitu sumbatan pembuluh darah atau oklusi daripada arteri labirin. Kemudian tumor pada neuroma akustik. Ini biasanya ada gangguan keseimbangan perifer, jadi ada keluhan vertigo. Kemudian superior canal dehiscence, perilymph fistula, ada fistula pada perilymph, kemudian presbiastasia, kemudian juga bisa akibat kongenital lahir. Keluhannya biasanya ada rasa goyang, kemudian pening atau mumet, sinus,
pusing berputar ini yang vertigo, kemudian rasa tidak menapak atau melayang, kemudian postur yang tidak stabil, sinkop seperti rasa mau pingsan, kemudian sering disertai gejala otonom, yaitu berdebar, keringat dingin, mual, muntah, cemas, sampai rasa takut. Nah, semua ini tentu sangat menurunkan kualitas hidup pasien. Kalau yang perifer itu berhubungan dengan telinga, jadi berhubungan dengan THT, kemudian yang sentral berhubungan dengan neurologi. Biasanya kalau yang perifer ini mendadak, tiba-tiba kemudian hebat sekali ya vertigonya. Biasanya sering dipicu gerakan kepala, misalnya menoleh ke kiri atau ke kanan, vertigonya muncul. Kemudian disertai gejala otonom yang hebat. Jadi biasanya pasien itu banyak keluhannya untuk perifer. Jadi justru yang perifer ini kalau kita anamnesis gejalanya hebat dibanding kalau sentral, ya, gejala kurang otonomnya, sehingga gejala otonom kurang sehingga keluhannya juga kurang. Tentu yang perifer gejala di telinga ada bisa ya, misalnya tinnitus, bunyi pada telinga, atau gangguan pendengaran. Hanya pada BPPV itu hanya vertigo tanpa adanya keluhan tinnitus dan gangguan pendengaran. Untuk sentral kita bisa ini ya, bahwa biasanya ada gejala vokal di otak seperti gangguan penciuman, diplopia, parestesia, paresis ya, kejang, kaku kuduk, penurunan kesadaran, atau pasien ada tanda-tanda stroke. Ini adalah sentral. Jadi keluhannya tidak hebat, itu bedanya ya. Nah, sekarang gangguan vestibuler yang BPPV, benign paroxysmal positional vertigo, ini provokasi gerakan kepala. Jadi ada misalnya dia katakan kalau dia menoleh ke kanan maka langsung terputar rasa vertigo ya. Ada nystagmus, kita lihat di gambar ini nystagmus, yaitu kita kasih garis merah ini untuk melihat, supaya memudahkan kita melihat bahwa ada perubahan daripada mata ya. Jadi ada nystagmus, terjadi gerakan ini, kita lihat bahwa ini gerakan rotatoar. Kalau non BPPV ini tidak selalu diprovokasi oleh gerakan kepala. Kemudian ini biasanya kelainan karena adanya paresis, kelemahan daripada kanal vestibuler yang unilateral atau bilateral. Jadi ini biasanya ada weakness daripada kanal vestibuler untuk yang non BPPV. Sekian dulu video ini. Nanti kita akan lanjut kepada video yang berikutnya. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.